Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dimanapun berada, yang mudah-mudahan di pagi yang cerah ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan waktu yang kita rasakan dalam sehari semalam rasanya tidak sampai 24 jam. Sejak kita bangun dari tidur kita dan beraktivitas di rumah, di tempat kerja, hingga berinteraksi dengan banyak kalangan yang dipungkasi atau diakhiri dengan istirahat, semuanya membutuhkan waktu yang demikian panjang. Rentang waktu yang tersedia rasanya tidak memadai untuk merampungkan tugas-tugas kita yang demikian tinggi dan padatnya. Karenanya dalam kesempatan dalam sehari semalam bagi kita untuk sejenak melakukan perenungan diri atas segala kegiatan sehari penuh yang kita lakukan. Sholat 5 waktu yang kita lakukan itu ibarat sebagai sarana untuk melakukan berbagai evaluasi menyeluruh atas kiprah yang sehari-hari kita lakukan. Demikian pula dengan sholat Jumat yang kita laksanakan setiap seminggu sekali. Itu adalah merupakan waktu yang terbaik pula untuk merenung dan melakukan penilaian secara jujur atas kiprah yang kita lakukan selama seminggu. Semoga perenungan mingguan dan harian tersebut akan mampu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebisa mungkin untuk melaksanakan perintah Allah serta menjauhi segala bentuk larangan-larangannya, percayalah dengan takwa Allah, maka seluruh persoalan kita akan menemukan jalan yang terbaik. Untuk itu malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam kenikmatannya yang telah diberikan kepada kita sampai sekarang. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah telah memberikan kepada kita semua berupa nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita melaksanakan atau meramaikan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam kegiatan amaliyah ibadah, seperti tadarus Al-Quran, majelis ta'lim, dan juga sholat tarawih, walaupun semuanya dilakukan di rumah kita masing-masing. Tapi mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan untuk menambahkan ketakwaan kita, yakni sekuat tenaga menjalankan perintah dan selalu menjauhi larangannya. Takwa adalah bagian tidak terpisahkan dari berbagai ibadah yang kita lakukan, termasuk sholat, puasa, zakat, haji, juga kebaikan lainnya. Maka mudah-mudahan terpaan Ramadan yang kita laksanakan ini akan memberikan pengaruh baik bagi kebaikan diri dalam mengisi hari-hari setelah bulan Ramadan nanti.
dan sejumlah amal ibadah sosial lainnya dan individual selama bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahkan Allah juga telah menjamin siapa yang takwa kepadanya maka akan diberi sejumlah kebaikan dan kebahagiaan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dan Allah juga menjamin akan memberikan kemudahan bagi orang yang bertakwa atas berbagai problematika hidup berupa jalan keluar yang terbaik serta rezeki yang selalu mengalir manakala tetap kukuh dan menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Quran surat At-Tolaq ayat 4. Juga dalam ayat lain juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan orang tersebut dan akan melipat gandakan pahala baginya. Setiap mukmin yang patuh menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya, tentu Allah memberikan keistimewaan dan kemuliaan baginya bukan saat di dunia tapi juga di akhirat kelak. Begitulah. Mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala melalui puasa Ramadan ini, mudah-mudahan kita benar-benar mendapat derajat yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu derajat muttaqin. Sebagaimana janji Allah bagi orang yang berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan takwa itulah sebagai modal kita untuk meraih suatu kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bermacam-macam rupa, warna, bahasa, bangsa dan agama. Mempunyai satu kesatuan atau kesamaan, yaitu kesamaan tujuan dalam mencari hidupnya. Mereka yang bermacam pekerjaan, profesi dan tingkat pendidikan itu ternyata yang dicari hanya satu, yaitu kebahagiaan, hidup damai dan bahagia. Ketahuilah bahwa manusia tidak akan mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kecuali hanya melalui satu jalan, yaitu al-Islam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya beruntung orang-orang yang berserah diri atau masuk Islam. Dia diberi rezeki yang cukup oleh Allah dan diberi perasaan puas oleh Allah atau qanaah atas apa yang telah dia berikan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dan sekali lagi, jalan satu-satunya untuk meraih kebahagiaan yang hakiki menurut petunjuk Allah dan Rasulnya adalah melalui jalan Islam. Analoginya, bumi ini kita ibaratkan sebagai agama Islam. Tanahnya bagaikan hati manusia dan bibit tanamannya bagaikan benih iman itu sendiri, sedangkan pupuknya bagaikan siraman rohani dan kajian terhadap ilmu-ilmu agama. Kalau kita bercocok tanam, maka janganlah bercocok tanam di ruang angkasa atau di planet lain, tapi bercocok tanamlah di planet bumi ini. Kemudian kalau bercocok tanam di bumi, maka pilihlah tanah yang subur, bukan tanah yang tandus. Kalau kurang subur, maka suburkanlah dengan pupuk semestinya. Kalau benih iman sudah bertunas, maka rawat dan pupuklah agar tumbuh normal, pohonnya segar dan buahnya pun besar-besar. Sejauh mana kita mampu memadukan keempat unsur tadi, maka sejauh itu pula kita akan mendapatkan buah kebahagiaan dan kita akan menjadi manusia yang manusiawi dan masyarakat yang diberkati. Maka singkatnya, untuk meraih kebahagiaan yang hakiki,
maka harus dengan hati yang tulus. Kenapa? Kebahagiaan yang sejati itu hanya ada dalam lubuk hati kita yang paling dalam, yaitu rupa iman yang dibuktikan kelawan ibadah. Maka dari itu agama sangat menekankan kepada umatnya agar senantiasa membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran yang akan merusak kebahagiaan kita sendiri. Maka jika kekayaan itu bisa membuat orang bahagia, tentu orang terkaya di Jerman Adolf Mark tidak bunuh diri di kereta api, Pak. Ini bukti bahwa kebahagiaan itu hanya ada dalam lubuk hati kita yang paling dalam, itu rupa iman yang dibuktikan dalam ibadah. Jika kebenaran itu bisa membuat orang bahagia, tentu Michael Jackson tidak akan bunuh diri dengan overdosis, Pak. Jika jabatan, kedudukan, pangkat, titel bisa membuat orang bahagia, tentu Presiden Brazil Vasquez tidak bunuh diri dengan menembakkan dirinya. Tapi alhamdulillah wa syukurilah, yang membuat hati kita bahagia, yang membuat kebahagiaan dalam hidup ini yaitu hati kita. Maka hati kita itu tidak bisa dibeli dan tidak tukar apa-apa. Coba kita bayangkan, kalau kebahagiaan itu bisa dibeli seumpama, tentu orang-orang kaya akan membeli semua, memborong semua kebahagiaan yang ada di dunia ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang miskin yang tidak punya uang? Tentu mereka tidak akan merasakan bahagia. Kenapa? Kebahagiaan sudah diborong oleh orang-orang yang kaya. Kalau kebahagiaan itu berada di satu tempat seumpama, tentu orang pada lari ke tempat itu. Lalu bagaimana dengan tempat lain? Kosong, gak ada penduduknya, karena semua pindah ke tempat yang di situ ada kebahagiaan. Tapi alhamdulillah sekali lagi, kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala diberikan pada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Karena dengan hati yang bersih itulah kebahagiaan hakiki akan kita peroleh, yaitu apa? Dengan iman yang dibuktikan kelawan ibadah. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang yang bertanya kepada Pak Kiai. Sebetulnya pertanyaan itu sangatlah sederhana. Pertanyaan yaitu apa? Pak Kiai, bagaimana agar hati ini merasa sejuk, hati iki merasa damai, adem, tenang? Telah banyak amalan-amalan dan pelajaran-pelajaran yang kuperoleh dari guru-guru kami. Telah banyak ijazah, amalan-amalan yang diberikan pada ustadz-ustadz kami. Tapi tak satu pun amalan tersebut ada yang membekas dalam ulu hati saya. Tak ada rasa sejuk damai sedikit pun setelah dibacakan amalan-amalan tersebut. Padahal kami sering ikut zikir-zikiran Pak Yai. Kami biasa ikut istighosahan Pak Yai. Kami ikut manakiban. Dan setiap malam Jumat kami selalu baca Yasin tahlil. Tapi kenapa tetap nggak ada kesejukan di ruh hati saya? Yasin yang saya baca, tahlil yang saya baca, zikir-zikiran, istighosah, manakib yang saya baca, tak bisa membuat hati kita merasakan sejuk. Pripun niku Pak Yai? Akhirnya Pak Yai itu dengan santainya beliau menjawab, ketahuilah bahwa kesejukan, ketenangan, kedamaian bisa engkau peroleh yaitu dimulai dari zikir-zikiran ba'da sholat, Pak. Ojo tumeh zikir-zikiran ba'da sholat rupa subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ojo tumeh nama itu, tapi iku nek di istiqomah saged kangge
modal kita untuk diterimanya doa-doa kita. Karena apa? Inti daripada doa-doa kita agar cepat dikabul oleh Allah, agar bisa merasuk dalam hati kita dalam, harus dimulai dengan zikir ba'da sholat. Manakala kita tidak bisa mengistiqomah zikir ba'da sholat, Pak, setiap kita rampung sholat langsung wes Allahumma lantas jalan, nggak pernah zikir pada Allah, jangan harap kamu akan memperoleh kesejukan ketika sampai ikut manakib, ketika sampai ikut istighosahan, ketika sampai maca yasin asid, doa tidak akan merasuk dalam ulung hati panjangan nek panjenengan gegabah ninggal zikir ba'da sholat. Makanya kiai-kiai sepuh dulu itu dengan telatennya mengajarkan kepada umatnya dengan puji-pujian, sedulur sawise ono adan, ojo podo ketungkul omong-omongan, enggal banyu nuli dandan, munggah langgar nglakonono kewajiban, sholat sunah ojo anti ketinggalan, nunggu imam sinambi puji-pujian, imam rawuh iqomati terus sembahyang, ojo bubar yen turung rampung wiridan. Itulah pelajaran yang kita dapat dari mbah-mbah kiai kita dulu, sudah mengajarkan agar kita nego ojo kegampang oleh ninggal zikir ba'da sholat. Karena apa? Wong iku sing penting sholat, Pak. Karena apa? Sholat itu adalah merupakan puncak segala amal ibadah kita, nego terdapat pada sholat kita. Maka dari itu begitu pentingnya amaliyah sholat, Pak. Sampai ada seorang namanya Dr. Fidelma. Dia adalah seorang non muslim, Pak. Dia menjadi mu'alaf oleh hidayah iman dan Islam. Karena apa? Hanya karena dia mendapati fakta tentang manfaatnya sholat, terutama dalam hal sujudnya. Dr. Fidelman yang orang non muslim itu berpendapat sujud itu melibatkan seluruh anggota badan yang bertumpu pada bumi kita. Maaf, Dr. Fidelman itu berpendapat apa? Bahwa sujud itu melibatkan 5 anggota badan yang bertumpu pada buminya Allah, yaitu yang pertama dahi. Ketika seseorang kau sujud akan menjadi sah manakala dahi kita itu menempel pada buminya Allah. Nomor 2 yaitu hidung. Ketika kita sedang sujud, maka hidung kita pun harus menempel pada buminya Allah. Kalau pakai sajadah harus menempel pada sajadah. Nomor 3 yaitu anggota badan kita itu telapak tangan kita. Ketika kita sedang sujud itu, telapak tangan kita itu harus menempel pada buminya Allah atau pada tempat sujudannya. Nomor 4 yaitu lutut kita. Lutut harus menempel pada buminya Allah. Dan terakhir ujung kaki atau jari-jari kita ketika kita sedang sujud harus menempel pada buminya Allah atau tempat sujudan sajadah saumpama. Dan beliau Dr. Fidelman beri pendapat lagi bahwa sujud ketika orang muslim sedang sholat adalah merupakan konsep yang paling baik untuk merendahkan diri kita kepada Allah Sang Khalik. Juga sujud adalah merupakan konsep untuk memuji kepada Sang Khalik. Dan sujud adalah merupakan konsep untuk memohon dan mengikiskan sifat sombong, sifat ria, dan sifat ujub pada diri manusia. Maka dalam kajian beliau ini yang menyebabkan dia itu oleh hidayah iman, yaitu apa? Ternyata dia benar-benar mendapatkan fakta tentang manfaat sholat dalam sujud. Dalam kajiannya beliau itu apa? Ternyata ada beberapa urat saraf di dalam otak manusia
yang kata beliau tidak bisa dimasuki oleh darah, dan urat saraf itu hanya bisa dimasuki oleh darah justru ketika posisi orang sedang melakukan sujud. Maka betullah kata Nabi bahwa perpanjanglah sujudmu, perpanjanglah ketika lagi sujud. Jadi kalau ada orang yang sengaja meninggalkan sholat, kata beliau, nggak sholat sama sekali atau nggak pernah sujud kepada Allah, maka urat saraf itu tidak bisa menerima darah. Akibatnya apa? Otak kita tidak berfungsi secara normal. Akibatnya otak tidak berfungsi dengan normal. Akhirnya yang ada hanya pikiran-pikiran yang kotor. Makanya orang-orang yang tidak bisa dialiri otaknya dengan darahnya, maka pikirannya sering berbuat onar, berbuat kerusuhan, bahkan kriminal di masyarakat. Maka dengan kesimpulannya, adanya pencurian, pembunuhan, korupsi bisa jadi pelakunya adalah orang-orang yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, orang itu jauh dari kata sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah sekali lagi, kebenaran Islam adalah dilihat dari sholatnya. Benarlah apa difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nek manusia kok umat Islam bisa mengerjakan sholat kanthi sempurna sesuai dengan syarat rukunnya, maka dengan sholat itu mau bisa mencegah orang itu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bahkan kalau kebenaran agama Islam melalui sholat itu juga dinyatakan atau dibuktikan. Ada seorang dosen spesialis kekebalan tubuh di Universitas Kairo, Mesir. Beliau bernama Dr. Majidan Amir. Ialah sebagai seorang konsultan terapi kesehatan alternatif, di mana beliau Dr. Majidan Amir mengatakan bahwa jikalau umat Islam bisa melaksanakan sholat kanthi sempurna yang dimulai dengan berwudu terlebih dahulu, maka akan mempengaruhi efek positif bagi orang tersebut. Dia mengatakan bahwa wudu, seorang muslim wudu sebelum sholat adalah sebagai sarana efektif untuk mengatasi keletihan dan kepenatan. Di samping dengan wudu bisa memberi suntikan-suntikan semangat baru bagi orang tersebut. Ia juga mengatakan seorang muslim yang berwudu untuk melakukan sholat dapat mengembalikan energi yang mengalir dalam tubuhnya. Juga dengan wudu pula dapat memperbaiki jaringan-jaringan tubuh seseorang karena dirinya telah dibersihkan dari kesalahan dan dosa-dosanya yang mempengaruhi dan dampak besarnya dengan wudu terhadap kondisi psikologis dan fisiknya. Adapun dari sudut lahiriah, wudu adalah merupakan obat positif dalam tubuh kita. Hal disebabkan wudu dapat mengobati kerapuhan yang terdapat pada tubuh kita. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana ada sahabat Nabi yang bernama Amr bin Abbasah. Suatu ketika dia sowan di hadapan Rasulullah dan dia bertanya pada baginda Rasul, "Ya wahai Rasulullah, terangkan pada kami tentang hakikat wudu." Maka beliau Nabi menjawabnya, "Tidaklah seseorang dari kalian yang mengambil air wudu," kata Nabi, "lalu berkumur dan masukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, melainkan dosa-dosa orang tersebut di wajahnya, di mulutnya dan hidungnya secara tidak langsung berguguran." Hebatnya Pak. Maka kita harus bangga dengan agama Islam, di mana melalui sholat itulah mengandung berbagai macam manfaatnya, terutama dalam wal wudu. Dan berdasarkan hasil kajian ilmiah yang baru-baru ini dilakukan oleh sekelompok dokter di Universitas Iskandariah Mesir, terungkap bahwa mayoritas orang yang melakukan wudu secara rutin akan membuat hidung mereka bersih
dan terbebas dari kotoran, kuman, dan bakteri. Bagian dalam hidung merupakan tempat yang sering ditempati oleh bakteri dan kuman. Namun seiring dengan dilakukan pembasuhan hidung secara rutin dengan memasukkan air ke dalamnya, menyemprotkan air dari hidung dengan keras dapat membersihkan rongga hidung bagian dalam sehingga terbebas dari peradangan dan kuman. Juga ketika seorang sedang berwudu, sedang berkumur, dan ini berdasarkan dengan ilmu pengetahuan modern juga telah terbukti bahwa berkumur dapat mencegah terjadinya infeksi pada mulut dan bisa mencegah peradangan pada gusi kita. Di samping itu, berkumur juga dapat melindungi dan membersihkan gigi dengan menghilangkan sisa-sisa makanan yang masih menempel di sela-sela gigi setelah makan. Maka benar pendapat para ahli itu mengatakan bahwa jikalau umat Islamku benar-benar memperhatikan sholatnya, sholat tepat waktunya, sholat sesuai dengan syarat rukunnya sholat, insya Allah semua orang Islam mesti dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itulah, berkenaan dengan apa yang terjadi di masyarakat kita, di negara kita, di mana kita diuji dengan adanya virus corona, maka kalau kita mau mengambil dari kisah-kisah atau cerita-cerita di atas tadi, maka betullah bahwa yang akan selamat dari ujian virus corona itu adalah orang-orang yang selalu istiqomah. Istiqomah di dalam wudunya, istiqomah dalam cuci tangannya, istiqomah di dalam menggunakan maskernya kemana pergi, dan istiqomah di dalam rumah selalu, dan istiqomah ketika kita dalam beribadah. Untuk itu mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan, ibadah kita, wudu kita, sholat kita itu mudah-mudahan bisa membentengi kita, akan diselamatkannya kita dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan kali sempurna, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mungkin bisa mengangkat ujian dan cobaan yang sedang melanda bangsa kita ini, sehingga kita bersama-sama bisa bersilaturahmi nanti di bulan Syawal, dan kita bisa beribadah, kita bisa beraktivitas seperti biasanya tanpa didapati rasa ketakutan.